warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyajikan Kismis, Kisah Hikmah Islami, Keluarga Sedap Malam episode ke-9. Kisah Nabi Ayub alaihi salam dengan makro Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nabi Ayub alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul dari umat Islam imani. Nabi Ayub dikenal memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, meski hidupnya berkali-kali dilanda cobaan. Salah satu kisah Nabi Ayub yang paling terkenal ialah ketika ia mendapatkan ujian tak berupa penyakit kulit yang tak kunjung sembuh. Meski begitu, Nabi Ayub tak pernah berhenti untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub adalah putra Ish bin Ishaq bin Ibrahim. Ish merupakan peternak kaya raya di wilayah Syam. Ketika ayahnya wafat, seluruh kekayaannya diwariskan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub memiliki 3 orang istri. Salah satunya bernama Siti Rahmah, putri dari Afrayim, putra dari Nabi Yusuf. Nabi Ayub diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Hauran dan Tih di wilayah tempat kelahirannya. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang pandai, sopan, bijaksana, dermawan, dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Selain itu, beliau juga banyak membangun sarana peristirahatan dan ibadah untuk para musafir. Nabi Ayub dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur, dan senantiasa menghiasi lisannya dengan berzikir. Ia tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut membuat iblis iri. Iblis ingin menggoda Nabi Ayub agar terjerumus dalam dosa. Iblis segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta izin untuk menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan iblis. Lalu iblis mulai membuat rencana untuk menjatuhkan Nabi Ayub. Berbagai cara telah disusunnya dengan berbagai resikonya. Iblis dan kelompoknya mulai melancarkan aksi pertamanya. Dalam waktu singkat, semua hewan ternak Nabi Ayub mati ditempa penyakit yang aneh. Rumahnya tiba-tiba sudah hangus terbakar. Saat Nabi Ayub sedang sholat, datanglah iblis menghasutnya. Hai Ayub, sesungguhnya Allah telah menghanguskan kekayaanmu hingga kamu miskin. Buat apa kamu banyak beribadah jika kamu menjadi miskin? Nabi Ayub berkata, sesungguhnya apa yang kumiliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika Allah menghendaki untuk mengambilnya, aku tetap bersyukur. Bukankah aku telah lama diberi nikmat yang banyak oleh Allah? Kemudian Nabi Ayub dan keluarganya tetap menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul di salah satu rumahnya, iblis menghancurkan rumah tersebut dan membunuh semua anak-anak Nabi Ayub. Tentu saja hal ini membuat Nabi Ayub dan istrinya sangat bersedih. Kemudian iblis mendatangi Nabi Ayub dan berkata, "Hai Ayub, Allah telah mengambil semua anak-anakmu. Untuk apa lagi kamu beribadah kepadanya?" Akan tetapi Nabi Ayub tetap sabar dan berkata, "Sesungguhnya anak-anakku milik Allah. Jika Allah menghendaki mereka, itu adalah haknya. Aku tetap bersabar dan bersyukur kepadanya." Iblis kembali menemui kegagalan. Ia semakin kesal, namun belum berputus asa dengan menggoda Nabi Ayub dan istrinya. Suatu hari Nabi Ayub sedang beribadah, iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub yang menyebabkan penderita sakit kulit. Penyakit tersebut menggerogoti seluruh tubuh Nabi Ayub. Tubuhnya dipenuhi oleh bintik darah, nanah, dan banyak ulat. Semakin hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah. Nabi Ayub akhirnya hanya bisa berbaring dan melaksanakan kegiatannya di atas tempat tidur. Semua kebutuhan dipenuhi oleh istri yang setia. Hanya istrinya, yaitu Siti Rahma, yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub dalam suka maupun duka. Pada suatu hari, para wanita datang dengan penuh kemarahan. Mereka meminta Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan lingkungannya. Mereka khawatir penyakit yang diderita Nabi Ayub akan menular. Dengan penuh kesedihan, Siti Rahma memapah Nabi Ayub untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebenarnya Nabi Ayub sempat memberikan kebebasan kepada Siti Rahma jika ia ingin meninggalkannya. Siti Rahma rela bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Hari demi hari penyakit kulit Nabi Ayub bertambah parah. Siti Rahma tidak tahan melihat suaminya semakin menderita. Ia berkata, "Wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Aku tidak tega melihatmu dalam keadaan yang seperti ini." Nabi Ayub menolak sembari berkata, "Wahai istriku, aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan, sedangkan Allah telah melimpahkan kesehatan yang lebih lama dari sakitku ini." Nabi Ayub pun tetap beribadah kepada Allah, meskipun dalam keadaan yang sangat parah. Iblis semakin geram dengan kesabaran Nabi Ayub. Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan. Allah pun mengabulkan dan berfirman, "Hantamkanlah kakimu ke tanah." Kemudian Nabi Ayub menghantamkan kakinya ke tanah. Keluarlah air yang sangat segar. Nabi Ayub pun kemudian mandi dan meminum air tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Nabi Ayub merasa sehat kembali. Penyakit kulit yang dideritanya telah sembuh. Bahkan wajahnya terlihat semakin tampan dan gagah.
Allah memberikan imbalan-imbalan terhadap sikap sabar dan tabah Nabi Ayub dalam menghadapi ujian. Allah kemudian mengembalikan semua kekayaan Nabi Ayub. Nabi Ayub dan istrinya kemudian hidup bahagia dan bersyukur karena dapat melalui ujian yang diberikan oleh Allah. Mereka terus melanjutkan dakwah menyebarkan agama Allah, menggambarkan keselamatan, persaudaraan, dan mengajak manusia untuk kembali dan berjuang di jalan Allah. Sebagai umat Islam yang beragama, sepatutnya kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Meski dilanda cobaan, kita harus yakin bahwa cobaan yang datang tersebut semata-mata karena Allah ingin menguji keimanan kita. Yakinlah bahwa ujian yang diberikan oleh Allah tidak pernah di luar batas kemampuan hamba-Nya. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 286 di atas. Demikian kisah hikmah Islami dari kami, keluarga Sedap Malam. Ada kurang lebihnya, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.